Awali hari dengan penuh semangat dan jadikan hidup ini lebih bernilai. Perkenalkan, nama saya Anissa Solehati SPC, konselor di Indonesia Sehat Mental dan Potensi Cerdas Indonesia. Pembahasan kali ini mengenai stres dan faktor psikologis. Stres merupakan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu. Sumber stres yang berkaitan dengan faktor psikologis seperti ujian, masalah hubungan sosial, perubahan hidup seperti kematian orang tercinta, perceraian, pemutusan hubungan kerja, dan juga masalah sehari-hari. Dampak gangguan yang paling ringan dari stres yaitu adanya gangguan penyesuaian. Gangguan penyesuaian merupakan suatu reaksi maladaptif terhadap suatu stresor atau sumber stres. Reaksi maladaptif ini terlihat dari adanya hendaya yang signifikan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau adanya kondisi distres emosional yang melebihi batas normal. Reaksi maladaptif ini dapat teratasi bila sumber stres dipindahkan atau individu tersebut belajar mengatasi sumber stres atau stresor. Stres berimplikasi secara luas pada masalah-masalah fisik maupun psikologis. Pada masalah fisik, stres meningkatkan resiko terkena berbagai jenis penyakit fisik yang berefek terhadap sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh. Pada tahapan stres yang berlebihan dan berkepanjangan, seseorang bisa mengalami sindrom adaptasi menyeluruh. Ada 3 tahap respon tubuh dalam sindrom adaptasi menyeluruh. Yang pertama, reaksi waspada. Reaksi waspada merupakan tahap pertama yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas simpatis. Aktivitas simpatis merupakan aktivitas respon tubuh terhadap ancaman yang dirasakan dan bertanggung jawab atas respon tersebut. Yang kedua, tahap resistansi. Tahap resistansi merupakan tahap di mana tubuh berusaha untuk bertahan menghadapi stres yang berkepanjangan dan menjaga sumber-sumber kekuatan, membentuk tenaga baru, dan memperbaiki kerusakan. Yang ketiga, tahap kelelahan. Tahap kelelahan merupakan tahapan yang ditandai dengan penurunan resistansi atau ketahanan dan meningkatnya aktivitas parasimpatis. Aktivitas parasimpatis merupakan aktivitas mengontrol kestabilan tubuh saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi tersebut, serta kemungkinan deteriorisasi fisik atau kemunduran atau penurunan mutu secara fisik. Faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres. Yang pertama, cara coping stres. Yang kedua, harapan akan self-efficacy. Yang ketiga, ketahanan psikologis. Yang keempat, optimisme. Dan yang kelima, dukungan sosial. Yang pertama, cara coping stres. Coping stres merupakan kemampuan dalam mengatasi stres. Ada 2 bentuk coping stres. Yang pertama, coping yang berfokus pada masalah, dan yang kedua, coping yang berfokus pada emosi. Pada coping yang berfokus pada masalah, seseorang akan menilai sumber stres yang mereka hadapi dan berupaya melakukan sesuatu untuk mengubahnya atau memodifikasi dengan tujuan meringankan efek dari sumber stres tersebut. Pada hal ini, berfokus pada strategi untuk menghadapi secara langsung sumber stres. Sedangkan coping yang berfokus pada emosi, seseorang akan berusaha dengan segera mengurangi dampak sumber stres dengan cara menyangkal atau menarik diri dari situasi. Pada coping jenis ini, tidak menghilangkan sumber stresnya,
dan tidak juga membantu individu untuk mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengatur sumber stres. Yang kedua, harapan akan self-efficacy. Harapan self-efficacy berkenaan dengan harapan terhadap kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan dapat menampilkan perilaku terampil serta menghasilkan perubahan hidup yang positif. Yang ketiga, ketahanan psikologis merupakan sekumpulan trait atau sifat individu dalam mengelola stres yang dialami dengan komitmen yang tinggi, tantangan yang tinggi, dan pengendalian yang kuat. Yang keempat, optimisme. Sikap optimisme menunjukkan korelasi yang kuat dengan kesehatan, mood yang lebih baik, dan respon sistem kekebalan tubuh yang baik. Yang kelima, dukungan sosial. Dukungan sosial yang tinggi akan membantu individu untuk mengatasi stres dan hidup yang lebih lama dibandingkan individu yang tidak mendapat dukungan sosial. Sekian, semoga bermanfaat.